Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya, masih dengan Rohmah tentunya. Semoga teman-teman tidak ngantuk ya, apalagi bosan dengan suara saya. Semoga tetap bisa menikmati pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan ke sesi kedua. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi hazard. Nah, sebelum kita memasuki materi klasifikasi hazard, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu karakteristik dari bahaya. Nah, di sini ada 3 karakteristik dari bahaya, yaitu yang pertama adalah bahaya terlihat, bahaya tidak terlihat, dan bahaya progresif. Bahaya terlihat merupakan bahaya yang dapat terlihat secara jelas oleh indera manusia. Contohnya di sini adalah lantai licin. Nah, lantai licin di sini sudah bisa dilihat dari kejauhan ya. Tetapi kadang memang ketika kita tidak hati-hati, waktu kita melewatinya kita bisa terjatuh. Nah, yang kedua adalah karakteristik bahaya yang tidak nampak atau bahaya yang tidak terlihat secara langsung, atau harus lebih detail lagi untuk mencarinya baru bisa terlihat. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti bencana alam gunung meletus. Tanpa kita tahu pembacaan dari sigma aktivitas gunung berapi, kita tidak akan tahu kalau gunung itu akan meletus. Kita tahu gunung itu meletus setelah ada pemberitahuan melalui media sosial ataupun yang lainnya, begitu. Nah, yang ketiga adalah bahaya berkembang. Bahaya berkembang ini merupakan bahaya yang apabila dari waktu ke waktu akan semakin memburuk keadaannya. Umumnya, bahaya ini tidak terdeteksi tanpa adanya pengukuran terlebih dahulu. Nah, saya contohkan di sini adalah virus. Nah, virus yang saat ini sedang berkembang ataupun sedang ngehits ya, yaitu virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 ini menimbulkan banyak sekali gejala. Untuk mengetahuinya bahwa kita positif COVID ataupun tidak, kita harus melakukan pemeriksaan atau pengukuran terlebih dahulu terhadap tubuh kita, yaitu contohnya melalui swab antigen ataupun rapid, begitu. Nah, lanjut, kita akan memasuki klasifikasi bahaya. Menurut OSHA Academy, klasifikasi bahaya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sumber bahaya yang ada pada manusia. Sumber bahaya yang ada pada manusia bisa disebabkan karena 1. Tindakan tidak aman atau unsafe action, dan kondisi tidak aman, unsafe condition. Contohnya, tindakan tidak aman ini yaitu saat kita terburu-buru ke kantor dan tanpa sengaja kita terpleset. Nah, yang menjadi tindakan tidak aman adalah kita berlari terburu-buru untuk masuk ke kantor. Nah, kemudian untuk contoh kondisi tidak amannya, kita akan membawa beberapa kardus atau material. Nah, untuk mempercepatnya kita membawanya dengan sekaligus, begitu. Jadi apabila kita tidak hati-hati saat kita membawa kardus tersebut, maka justru nanti kardus tersebut akan menimpa kita, sehingga akan menjadi sumber bahaya untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah bahaya yang ditimbulkan dari bahan material. Nah, di sini bisa dicontohkan dari bahan-bahan yang digunakan oleh perusahaan, misalnya bahan kimia yang mudah terbakar, bahan kimia yang mudah meledak, itu akan menjadi sumber bahaya di perusahaan itu. Nah, yang ketiga adalah bahaya yang terdapat di lingkungan. Bahaya yang terdapat di lingkungan contohnya itu seperti udara, suhu,
suara yang berasal dari lingkungan tempat kita kerja. Di sini sumber bahayanya adalah suara, sehingga akan menyebabkan kebisingan yang apabila kita terpapar secara terus-menerus akan menyebabkan indera pendengaran kita berkurang ataupun tuli begitu. Kemudian yang keempat adalah peralatan. Nah, sumber bahaya dari peralatan ini disebabkan karena peralatan yang kita gunakan tidak digunakan dengan semestinya. Tidak ada latihan tentang penggunaan alat tersebut, kemudian tidak dilengkapi dengan perlindungan dan pengamanan, serta tidak ada perawatan atau pemeriksaan yang tepat pada alat tersebut. Jadi apabila suatu alat atau mesin yang perawatannya tidak baik, maka itu nanti akan menjadi sumber bahaya. Apabila mesinnya rusak, dan misalnya mesin pemotong, apabila perawatannya tidak benar, ketika mesinnya rusak dan bekerja tidak sesuai aturan, maka bisa-bisa yang terpotong bukan material bahannya, tetapi justru malah tangan kita, atau bisa juga melukai teman kita, begitu. Terus yang terakhir adalah bahaya dari sistem. Bahaya dari sistem ini biasanya disebabkan karena adanya lemahnya sistem atau kontrol yang dilakukan oleh atasan kita. Nah, ini akan secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan bahaya pada manusia. Misalnya di sebuah perusahaan, atasan kita jarang melakukan pengecekan ketertiban penggunaan APD. Nah, dari karyawannya karena merasa jarang dicek atau jarang diawasi, karyawan tersebut akan menganggap enteng. Nah, mereka akan bekerja tanpa menggunakan APD dan bisa membahayakan diri mereka maupun untuk perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi hazard menurut OSHA 18001. Klasifikasi hazard menurut OSHA 18001 ada dua macam, yaitu yang pertama bahaya kesehatan atau health hazard, yang kedua bahaya keselamatan atau safety hazard. Nah, safety hazard ini sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya kebakaran, dan bahaya peledakan. Sedangkan untuk health hazard atau bahaya kesehatan, itu ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya somatik, bahaya biologi, bahaya psikologi, dan bahaya ergonomi. Kita bedah satu persatu, dimulai dari safety hazard atau bahaya keselamatan. Bahaya keselamatan ini merupakan jenis bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka atau injury hingga terjadinya kematian serta kerusakan properti perusahaan. Nah, dampak dari bahaya keselamatan ini biasanya bersifat akut dan langsung pada objek dari sumber bahaya ini. Bahaya klasifikasi hazard, safety hazard ini ada 4 jenis. Yang pertama, bahaya mekanik. Bahaya mekanik ini disebabkan oleh mesin atau alat kerja mekanik. Nah, misalnya di situ ada mesin untuk mengangkat atau memindahkan barang. Nah, apabila kita tidak berhati-hati, kita bisa saja terjatuh atau tertabrak ataupun tertimpa oleh mesin itu atau barang yang dibawa oleh mesin itu. Nah, yang kedua, ada bahaya elektrik. Bahaya elektrik ini bersumber dari peralatan yang mengandung arus listrik. Contohnya stop kontak, atau di situ contohnya adalah kabel yang sudah terkelupas
kulitnya. Sehingga apabila tidak sengaja tersentuh dengan apalagi dengan tangan yang basah, itu akan menyebabkan kita tersetrum. Begitu. Kemudian untuk bahaya yang ketiga adalah bahaya kebakaran. Nah, bahaya kebakaran ini biasanya disebabkan oleh substansi kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Contohnya, bahan-bahan dari SPBU yaitu seperti bensin, pertalite, pertamax, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah bahaya peledakan, yaitu bahaya yang disebabkan oleh substansi kimia yang bersifat eksplosif atau bahan yang mudah meledak. Contohnya ada di dekat kita, yaitu tabung gas LPG. Kita lanjutkan ke bahaya safety hazard. Oh, mohon maaf, bahaya health hazard maksud saya. Bahaya kesehatan atau health hazard merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan. Biasanya menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja pada karyawan. Nah, dampak dari bahaya kesehatan ini biasanya bahaya fisik merupakan potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus-menerus oleh faktor fisik tersebut. Nah, contohnya faktor fisik ini adalah biasanya kita sering melihat petugas pengebor aspal yang langsung mengebor aspalnya dengan alat bor. Nah, apabila pengebor aspal itu melakukan kegiatan itu secara terus-menerus dengan paparan jangka waktu yang panjang, maka nanti akan menyebabkan gangguan kesehatan pada karyawan tersebut. Contohnya, nanti tangan akan merasa kesemutan ataupun akan merasa kebas dan bahkan nanti tangan akan mati rasa. Kita lanjut, bahaya yang kedua yaitu bahaya kimia. Adalah bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia, yaitu yang bersubstansi cair, padat, ataupun juga gas yang berada di tempat kerja. Biasanya risiko kesehatan yang timbul dari pajanan bahan kimia ini memiliki sifat beracun yang dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh dan organ lain yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara utama. Tentunya melalui inhalasi atau penghirupan, pencernaan atau tertelan, kemudian ada penyerapan ke dalam kulit atau kontak invasif. Nah, contoh dari bahaya kimia ini adalah seperti antiseptik, aerosol, insektisida, gas, fumes, dan gas. Contoh bahan kimia aerosol itu seperti parfum, kemudian seperti gas-gas yang lain gitu. Kalau nanti apabila kita tidak sengaja misal terkena semprotan dari parfum dan masuk ke hidung, dan di dalam kandungan parfum tersebut ada bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh kita, akan menyebabkan keracunan pada tubuh kita begitu. Kemudian yang ketiga adalah bahaya somatik. Sumber bahaya somatik ini merupakan sumber bahaya yang sudah ada pada tubuh manusia yang kemudian disebut sebagai faktor risiko. Contohnya, di gambar ini ada gambar kakek dan nenek. Kenapa sih kakek? Contohnya itu gambar kakek dan nenek. Nah, karena salah satu faktor risiko yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah usia. Tidak bisa dirubah. Nah, semakin bertambahnya usia, maka
orang tersebut atau manusia tersebut akan semakin rentan terhadap penyakit. Begitu, sehingga bisa menyebabkan sumber bahaya somatik. Kemudian yang keempat yaitu sumber bahaya biologi. Apa saja sih sumber bahaya biologi? Teman-teman pasti sudah pernah menemuinya ya. Untuk sumber bahaya biologi ini adalah bahaya yang berasal dari tanaman, binatang, organisme atau mikroorganisme yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita yang dapat mengancam kesehatan, serta dapat juga dari pekerja yang menderita penyakit tertentu yang dapat menularkan virusnya kepada pekerja lain. Nah, contohnya di sini adalah gambar virus. Kembali lagi virus COVID-19. Iya. Untuk virus COVID-19 ini persebarannya bisa dari manusia ke manusia atau bisa juga kita dapatkan dari tempat kerja, yang mana virus itu merupakan organisme yang bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan kita. Kemudian yang kelima adalah bahaya psikologi. Biasanya bahaya ini menurut para ahli disebut sebagai bahaya dalam pengorganisasian pekerjaan, yang merupakan bahaya yang berasal dari konflik batin dengan lingkungan yang ada di tempat kerja, baik itu dengan rekan kerja maupun dengan fasilitas yang ada di lingkungan kerja, di mana kemudian didapat gangguan aspek psikologis pekerja sehingga dapat menyebabkan produktivitas pekerja menurun. Contohnya, tuntutan dari atasan untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan deadline tertentu. Apabila karyawan itu semakin ditekan atau semakin dituntut, maka lama-kelamaan karyawan tersebut akan merasakan stres dan nanti lama-kelamaan akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Nah, yang terakhir adalah bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi ini merupakan jenis bahaya yang berasal dari ketidaksesuaian desain layout, yaitu layout kerja atau mesin, gerakan yang berulang, serta postur atau posisi kerja yang dapat mengakibatkan adanya gangguan kesehatan. Nah, ini contohnya apabila saat kita bekerja sambil duduk, posisi duduk kita tidak benar atau tidak ergonomi, dan tempat duduk yang kita duduki juga tidak ergonomi, maka itu lama-kelamaan nanti akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti MSDS, musculoskeletal disorder, low back pain, dan lain-lain. Lanjut, dari bahaya yang sudah kita sebutkan di atas, apakah tempat kerja teman-teman pernah mengalami kejadian terkait dengan pelepasan energi berbahaya? Nah, tanpa kita sadari, akibat adanya pelepasan energi yang berbahaya dari mesin, itu disebut sebagai hazardous energy. Sumber energi tersebut termasuk sumber listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, kimia, panas, atau sumber energi lain pada mesin atau peralatan yang dapat berbahaya bagi pekerja. Nah, selama perbaikannya atau pemeliharaan mesin ini, mesin atau peralatan yang hidup secara tidak terduga atau terlepasnya energi berbahaya bisa mengakibatkan cedera serius atau kematian bagi pekerjanya. Nah, sumber dari hazard energi ini yaitu energi mekanikal. Energi mekanikal ini berfungsi sebagai media yang paling berdaya guna untuk menyalurkan sinyal dan daya.
Fluida baik dalam bentuk cairan ataupun gas yang mempunyai banyak kegunaan dalam industri. Contoh energi mekanikal ini berupa energi gravitasional, energi tersimpan, energi hidrolik, dan energi pneumatik. Nah, contohnya di sini adalah orang yang sedang memukul paku menggunakan palu yang sangat besar. Nah, karena adanya gaya gravitasional yang dimiliki oleh bumi, sehingga orang tersebut tidak terlalu kuat memegang palunya, sehingga maka dia akan ikut terjerungkal bersama dengan palu tersebut seperti yang ada di gambar. Nah, yang selanjutnya yaitu energi kelistrikan. Energi listrik di sini yang kita maksud adalah bisa dalam bentuk jaringannya atau jaringan yang beraliran listrik atau arus-arus sisa dari kelistrikan. Nah, energi listrik dianggap berbahaya bila aliran listrik dapat mencederai pada waktu melewati tubuh. Nah, di sini contohnya saklar. Apabila kita tidak sengaja menyentuh saklar saat tangan kita basah, maka otomatis akan mengalirkan listrik ke dalam tubuh kita. Nah, apabila aliran listrik tersebut sangat besar, itu akan berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian yang ketiga yaitu energi panas. Energi panas ini bisa dalam bentuk suhu yang terlalu panas maupun terlalu dingin. Energi panas ini menjadi berbahaya apabila energi panas yang ada melebihi kemampuan tubuh kita untuk menerima suhu yang dihasilkan oleh sumber energi. Cedera karena energi panas ini biasanya disebut terbakar. Nah, contohnya yaitu apabila sebuah mobil yang misalnya digunakan pada jarak yang terlalu jauh, mesin dari mobil tersebut akan kepanasan sehingga menyebabkan keluarnya uap panas dari dalam mobil tersebut. Nah, sehingga biasanya mobil tersebut mengalami kemogokan atau bahkan apabila kita tidak mengeceknya atau membukanya bisa terjadi panas sehingga membakar area mesin di depan, dan bisa juga lebih parah lagi terjadinya ledakan. Kemudian yang keempat adalah energi kimia. Energi kimia dianggap berbahaya ketika berisi bahan-bahan yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit melalui kontak yang berupa penghirupan, penyerapan, pencernaan. Contoh bahan kimia yang biasanya diklasifikasikan menurut sifatnya, yaitu bahan kimia yang bersifat korosif, mudah terbakar, beracun, oksidasi, dan mudah meledak. Karena sifat berbahayanya ini, bila kita melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia, maka kita harus berhati-hati dan kita harus mengisolasi sumber energi tersebut. Yang kemudian, energi radiasi. Sumber radiasi atau radioaktif dianggap berbahaya pada saat sumber energi ini mengeluarkan sejumlah energi yang menyebabkan perubahan struktur molekuler tubuh, atau dengan kata lain bisa merusak organ tubuh. Karena sifatnya yang tidak kasat mata dan parahnya cedera yang disebabkan oleh radiasi ini, sehingga sumber energi radiasi ini harus, saat kita berhadapan dengan sumber energi ini, harus dilakukan isolasi dengan benar dan hanya oleh karyawan yang berwenang untuk melakukannya. Contohnya sinar X-ray atau
sinar pengelasan. Sinar pengelasan ini yaitu sinar pengelasan listrik berbahaya bagi anggota tubuh kita. Contohnya apabila saat pengelasan, jarak antara kita dan benda yang kita las terlalu dekat dan bahkan kita tidak menggunakan APD, maka lama-kelamaan radiasi dari sinar pengelasan itu yang lebih dari standar, maka akan merusak struktur dari kulit kita atau bahkan organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Sumber bahaya yang ada di sekitar kita bisa menyebabkan kecelakaan kerja, sehingga kita harus tahu piramid mengenai kecelakaan akibat adanya sumber bahaya yang tidak kita identifikasi atau tidak dikendalikan dengan benar. Nah, piramida kecelakaan ini, misalnya setiap terjadi satu kecelakaan fatal atau yang sampai menyebabkan kematian, maka di dalamnya terdapat 10 kecelakaan ringan sebelumnya. Kemudian di dalamnya terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Yang di dalamnya terdapat 600 near miss atau hampir celaka sebelumnya. Nah, oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan oleh sumber bahaya apabila tidak dikendalikan hampir sama seperti teori gunung es, yaitu menimbulkan dampak yang terlihat dan dampak yang tidak terlihat. Bisa kita amati di gambar tersebut, dampak yang terlihat hanya sekitar 10%. Contohnya yaitu korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan properti, dan biaya pengobatan. Sedangkan 90% di dalamnya tidak terlihat, seperti kerusakan produk dan material, kerusakan pabrik dan bangunan, kerusakan tools dan equipment, kemudian waktu yang teralihkan, kemudian denda, biaya legal, kerja lembur, pengganti pekerja, waktu investigasi, kemudian ada pembuatan laporan juga, dan kehilangan pengalaman. Oleh karena itu, sumber bahaya ini perlu dilakukan identifikasi supaya bisa dilakukan proses pengendalian bahaya yang benar. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan mengenal mengenai teknik identifikasi pengendalian bahaya. Untuk sesi kedua ini berakhir sampai di sini terlebih dahulu. Silakan apabila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.